Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala khatimatul khatimati. Penutupnya penutup. Liufakkir al-aqilu, hendaklah berfikir oleh seorang yang berakal fi qaulillahi ta'ala, dalam firman Allah ta'ala, ma yalfizu, tidaklah berkata-kata atau berucap oleh seseorang min qaulin, dari suatu perkataan, illa ladaihi, kecuali baginya, ma yalfizu raqibun atid, ada raqib atid yang mencatatkan setiap lafaz yang dia ucapkannya tersebut. Fa inna man fakkara fi dzalika, maka sungguhnya seorang yang berfikir fi dzalika, dalam demikian itu, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Alima, mengetahui ia, anna kullama yatakallamu, bahwa setiap apa yang berkata-kata oleh seseorang bihi, dengannya, ma, fil jiddi, dalam sungguh-sungguh, awil hazli, atau bercanda, au fi halir ridha, atau dalam keadaan ridha, awil ghadabi, atau dalam keadaan marah, yusajjiluhul malakani, mencatatkan akan itu ma al malakani, oleh dua malaikat, yaitu munkar, yaitu raqib dan atid. Nah, di dalam ayat ini walaupun diungkapkan ma yalfizu, tidaklah berucap, berkata-kata oleh seseorang, min qaulin, dari suatu perkataan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali baginya ada raqib dan atid. Bukan artinya bahwa yang dicatat itu hanya perkataan saja, tetapi semua perbuatan, termasuk perbuatan anggota badan yang walaupun itu tanpa diucapkan. Pertama ini pahami dari ayat ini. Adapun penyebutan ayat ini untuk menghukumi secara golibnya atau secara umumnya, oleh karena di antara dosa yang paling banyak terjadi pada manusia itu berasal dari lidahnya. Sehingga penyebutan demikian ini untuk memberikan pemahaman, lebih menekankan kepada lidah, walaupun pada dasarnya semua perbuatan dicatat oleh malaikat raqib atid. Dia hukumnya apa? Ini hukum ghalib, hukum pada umum, pada kebiasaan. Nah, kemudian di dalam ayat ini diungkapkan dengan sighah nafi yang datang dengan nakirah, ma min qaulin, ma yalfizu min qaulin, ma, kemudian setelah itu nakirah, qaulin, tidaklah berkata-kata dari suatu perkataan, sehingga memberikan makna menyeluruh, makna umum. An-nakiratu tufidul umum. Bentuk nakirah dalam bahasa Arab itu memberikan makna menyeluruh. Kitabun, berlaku semua kitab. Tapi kalau disebut al-kitabu, ma'rifah, kitab tertentu.
Qalamun semua pulpen. Tapi kalau al-qalamu ma'rifah, pulpen tertentu. Qalamun nakirah, al-qalamu ma'rifah. Maktabun nakirah, al-maktabu ma'rifah. Masjidun nakirah, al-masjidu ma'rifah. Nah, nakirah itu diantara kandungan pengertian di dalamnya itu memberikan makna menyeluruh, makna umum. Terlebih lagi datang setelah sighah nafi, ma yalfizu min qaulin. Jadi semua perkataan dicatat. Illa ladaihi raqibun atid. Termasuk di dalamnya tidak hanya kebaikan dan keburukan, bahkan juga perkara-perkara yang mubah dicatatkan oleh Raqib Atid. Dicatatkan oleh dua malaikat ini, Raqib Atid. Termasuk segala perbuatannya dicatatkan oleh Raqib Atid. Yang mubah juga dicatat itu. Nah, hanya saja yang mubah-mubah itu tidak dibawa sampai ke akhirat, dihapuskan daripada perkara-perkara mubah itu. Jadi yang dibawa sampai akhirat itu hanyalah kebaikan dan keburukan, kebaikan dan keburukan. Baik, udah makan belum? Perkataan mubah. Perkataan apa? Mubah. Mau kemana woi? Nah, mubah. Perkataan apa namanya itu? Mubah. Ada kalanya perkara mubah itu menjadi dihitung kebaikan. Ada kalanya itu. Perkara mubah itu dihitung kebaikan, yaitu apabila diniatkan dengannya untuk tujuan mencari pahala, dapat pahala. Karena ada niat, dan niat itulah yang membedakan antara al-adat dengan al-ibadat. Niat itu yang membedakan antara perkara-perkara yang merupakan kebiasaan atau perkara-perkara yang mubah dengan perkara-perkara yang ibadah. Letaknya di mana? Niat. Tidur siang, kalau kebiasaannya tiap hari begitu tanpa niat dengan tidurnya tersebut, misalkan untuk bisa bangun malam, atau misalkan niat mengikuti Rasulullah karena itu adalah anjuran yang disebut dengan qailulah, tapi dia tidur geletak aja tanpa ada niat suatu apapun, tidak dihitung pahala. Tapi kalau dia diniatkan untuk bisa bangun malam, tujuan ibadah, maka tidur siangnya itu dihitung berpahala. Nah, jadi niat itu apa? Membedakan antara al-'adah wal ibadah. Makan kalau seukuran karena lapar, pengen kenyang, maka tidak dapat pahala. Tapi kalau dia makan dengan niat at-taqawwi 'ala al-ibadah, mencari kekuatan untuk bisa beribadah dengan makannya tersebut, maka makannya berpahala. Berpahala. Walaupun makannya pakai tahu dan tempe, berpahala. Kalau makannya pakai daging, sate, ikan bakar, tapi tanpa niat, tidak berpahala. Kalah sama yang pakai tempe dan tahu, kerupuk dan
tekokak, oncom. Oncom kan campurannya tekokak. Nah, kembali lagi. Jadi setiap amalan dan perkataan setiap hamba itu dicatatkan oleh Raqib Atid. Fahal yasurrul akilu, maka apakah senang oleh seorang yang berakal ayyara, untuk melihat fi kitabihi, dalam kitabnya yang merupakan catatan dia, hina yu'radu alaihi, ketika ditampilkan itu kitab, alaihi, atasnya al-aqil, fil qiyamati, di hari kiamat, hadhil kalimatil khabisata, akan ini kalimat-kalimat yang buruk. Senang enggak? Tidak senang. Bagi ditampilkan kepada amalan-amalan keburukan, kata-kata buruk, tidak senang dia. Dosa-dosa, maksiat-maksiat, tidak senang. Bal yasu'uhu dzalika wa yuhzinuhu, tetapi yasu'uhu, menyusahkannya, oleh itu kitab, akan dia al-aqil dzalika, oleh itu kitab, wa yuhzinuhu, dan menyedihkan terhadap dia, hina la yanfa'un nadamu, ketika tidak lagi bermanfaat oleh penyesalan. Di akhirat tidak lagi bermanfaat penyesalan. Falya'tani, maka hendaklah memperhatikan oleh seseorang, bihifzi lisanihi, dengan menjaga lidahnya, minal kalami, dari perkataan-perkataan, bima yasu'uhu, dengan apa yang akan menyulitkan akan dia, idza uridu alaihi, apabila ditampilkan itu kalam, alaihi, atasnya, fil akhirati, di akhirat. Jangan biasakan berdusta walaupun untuk tujuan bercanda. Jangan berbuat dusta walaupun dengan tujuan bercanda. Ibnu bawa gelas pakai kain, awas panas. Itu pegang sama temennya, dingin. Orang pada nyingkir, orang gelas panas gitu. Pada nyingkir akhirnya, padahal begitu dia pegang dingin. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasluhul kadhibu fil jiddi wala fil hazali. Tidak baik berdusta itu, baik dalam keadaan sungguhan walaupun dalam keadaan bercanda. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, at-talaqu wan nikahu war raj'atu, rawahu Abu Dawud. Salasun, ada 3 perkara, jidduhunna, sungguhnya itu 3 perkara. Jiddun adalah dihitung sungguh-sungguh, wa hazluhunna jiddun, dan bercandanya dianggap sungguh-sungguh. Maksudnya secara hukum syariat, walaupun dia bercanda tetapi hukumnya dianggap sungguh-sungguh. Apa itu? An-nikahu, at-talaqu, talaq, wan nikahu, dan nikah, war raj'atu, dan rujuk. Masya Allah. Ini pada terkait dengan fikih, apalagi terkait dengan akidah, seperti kata-kata kufur yang sharih yang diucapkan oleh seseorang yang tidak mengandung makna ta'wil, walaupun dia mengucapkannya dalam keadaan bercanda,
walaupun dia mengucapkannya tanpa berniat keluar dari Islam, ini orang dihukumi kafir. Kalau itu yang diucapkannya adalah kata-kata kufur sharih, la yaqbalu ta'wil, tidak mengandung ta'wil, maka ini orang dihukumi kafir. Tidak dilihat dengan hatinya, tidak dilihat dengan tujuannya, tidak dilihat walaupun dia tidak bertujuan keluar dari Islam, tidak bertujuan keluar dari Islam, walaupun dia dihukumi keluar dari Islam, dihukumi kafir. Na'udzubillah. Lanjut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani, dua sifat atau dua keadaan, ma in tajammalal khalaiqu bimislihima, alangkah seandainya ma in tajammalal khalaiqu bihima, seandainya berhias seluruh makhluk dengan keduanya. Artinya dua perkara ini adalah sesuatu yang menjadi indah bagi seorang, bagi makhluk, bagi manusia, apabila memiliki dua sifat tersebut. Menjadi istimewa, menjadi indah, seorang itu menjadi bernilai. Husnul khuluqi, yaitu baik akhlak, wa tulus somti, dan panjang diam. Rasulullah mengatakan ini adalah dua akhlak yang sangat indah bila ada pada diri seseorang. Yaitu apa? Husnul khuluqi wa tulus somti, baik akhlaknya dan panjang berdiam, kagak banyak omong. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada akhlak dari seluruh makhluk Allah ini yang lebih agung dan lebih mulia daripada akhlaknya Rasulullah. Dari Aisyah, dari As-Sayyidah Aisyah disebutkan, beliau berkata, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Artinya akhlaknya Rasulullah itu adalah ajaran-ajaran yang dituangkan seperti tertuang di dalam Al-Qur'an. Akhlak Rasulullah misalkan la yaruddu sa'ilan, tidak pernah menolak orang yang meminta. Akhlak Rasulullah idza khushima lam yujawib, apabila dibantah Rasulullah tidak balik membantah. Akhlak Rasulullah yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum, duduk dengan orang-orang fakir miskin, mencintai mereka, bahkan duduk-duduk dengan mereka dan menunaikan hajat-hajat atau kebutuhan-kebutuhan mereka. Rasulullah begitu ya. Dan berbagai mulia dan berbagai akhlak mulia lainnya. Firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang kedua, tulus somti. Nah, tulus somti ini, panjang diam, itu juga mengandung faedah yang besar. Ada riwayat menyebutkan as-somtu hikmah. Jadi berdiam itu mengandung hikmah. Dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Abu Dzar,
Kata Rasulullah, alaika bitulis samti illa min khairin fa innahu maturadatun lisyaitan. Hendaklah engkau panjang diam kecuali kata-kata yang baik, karena berdiam diri itu dapat mengusir setan. Orang kalau udah banyak omong, gampang dikuasai setannya, gampang dikuasai oleh setan pada dirinya, pada lidahnya, pada keadaannya, sehingga ngomong ke sono kemari. Bedanya dengan zaman kita sekarang, kalau orang banyak omong dianggap pinter, tapi kalau orang banyak diam dianggap bloon. Zaman kita sekarang gitu. Kalau banyak ngomong kayak di TV-TV itu, di TV-TV banyak ngomongnya. Orang yang banyak ngomongnya itu biasanya umumnya tidak punya tindakan. Jarang kerja, bisanya ngomong, biasanya begitu, ngomong doang, umumnya begitu. Begitu ngelihat orang yang pintar ngomong, kita mengatakan, wah pintar betul ini ngomong, cerdas ya. Tapi kalau ada orang diam, dasar blow on, gitu. Gitu. Padahal di dalam syariat berdiam itu mengandung hikmah. Masya Allah. Rasulullah menyebutkan demikian dalam hadis, fa innahu maturadatun lisyaitan wa 'aunun laka ala amri dinika, dan penolong bagimu atas urusan agamamu. Masya Allah. Selamat agama kita dengan banyak diam. Kecuali perkataan yang mengandung kebaikan, maka ungkapkan. Kalau tidak mengandung kebaikan, apalagi kata-kata yang buruk, maka berdiam darinya. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan wal yasmut. Orang yang sempurna imannya kepada Allah dan hari akhir adalah dia orang yang berkata-kata baik. Kalau dia tidak berkata-kata baik, maka dia memilih diam. Kembali lagi, husnul khuluqi wa tulus samti. Rawahu Abdullah ibn Muhammadin Abu Bakr ibn Abi Dunya Al-Qurasyi fi kitab as-samti, dalam kitab as-samt. Masya Allah. Jadi ada kitab tersendiri, hadis-hadis Rasulullah, dibuat bab oleh para ulama tentang fadilatus samat, tentang keutamaan berdiam. Wallahu a'lam bishawab. Intahal kitab. Wa subhanallahi walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadinil amin wa alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Alhamdulillahi rabbil alamin.